Assalamualaikum kaum Marsin dan sahib rebahan. Gimana? Kangen sama di Gastif System Channel? Tanpa banyak cakap, mari kita masuk ke alur filmnya. Sebelum itu, mari kita sambit maskot kesayangan kita, Bekicot. Film dikejutkan dengan penemuan jenazah mayat seorang gadis yang ditemukan oleh anjing peliharaan. Berita kematian pun tersebar. Inilah kisah Ratsasan. Adegan berpindah pada pemeran utama film ini, Arun Kumar. Ia terobsesi menjadi seorang sutradara untuk mengangkat kisah kekejaman dari para psikopat. Namun sayang, tidak ada satupun produser yang menerima ide cerita dari Arun. Arun pun ditolak oleh seluruh produser karena jalan ceritanya tak sesuai pasaran. Hingga akhirnya Arun yang putus asa memutuskan untuk menjadi opsir polisi karena ayahnya yang wafat merupakan polisi dengan reputasi baik. Seorang remaja perempuan yang sedang berjalan dihampiri sosok tak dikenal menggunakan mobil, hingga batang hidungnya pun tak pernah terlihat kembali. Tak lama, orang tua si anak datang melaporkan peristiwa penculikan itu. Si penculik meninggalkan pesan di dalam box kecil dengan kepala boneka yang sudah dirusak secara spesifik oleh si penculik. Arun memiliki keponakan perempuan bernama Amu. Ia membantu Amu berpura-pura menjadi ayahnya untuk menemui gurunya, Ibu Fiji, di sekolah karena perbuatan Amu yang memalsukan tanda tangan ayahnya. Tadi sengaja, rupanya Dos, ibunya Amu sekaligus kakak dari Arun, juga datang ke sekolah Amu. Akhirnya drama Arun dan Amu pun terbongkar. Di malam hari di kamarnya, Arun memeriksa foto dari kepala boneka yang rusak itu. Setelah ditelaah, Arun mendapati kesamaan luka pada jenazah Samyukta, siswi yang tewas di awal film dengan kepala boneka itu. Keesokannya, Arun menginformasikan ini kepada kakak iparnya. Arun yang melihat pria yang dicurigai sebagai pembunuh Amuda sedang diinvestigasi secara brutal. Lalu Arun dipanggil oleh atasannya ACP Laksmi dan diperintahkan untuk memukuli pria tersebut. Arun lantas mengungkapkan teorinya yang ia temukan tadi malam. Jika pelakunya ia yakini sebagai psikopat yang memiliki kejiwaan tak stabil. Arun mengeluarkan foto Samyukta yang wajahnya tak berbentuk lagi dengan kepala boneka yang rusak dan lukanya terdapat kecocokan. Asli sadis pisan ieu psikopat. Metode yang Arun terangkan malah dilempar mentah-mentah oleh ACP Laksmi si jutek. Laksmi malah mengolok-olok Arun yang menjadi polisi karena reputasi mendiang babanya. Kemudian Laksmi menyuruh Arun untuk membelikannya sebatang rokok jinggo. ACP Laksmi tiba-tiba keluar menerima panggilan darurat. Polisi menemukan jenazah Amuda dan dibawa ke tempat otopsi. Ahli forensik menarik kesimpulan bila si gadis ini dikuliti dalam kondisi hidup-hidup. Bahkan alat vitalnya pun sudahlah. Arun meminta kepada petinggi perwira agar menutup kasus ini dari siapapun termasuk orang tua si korban. Ini bertujuan supaya sang psikopat merasa ulahnya tak dihargai dan mengacaukan pikirannya. Selanjutnya, demi mencari petunjuk, Arun dan Dos mereka berdua pergi ke beberapa toko penjual mainan anak. Mereka berdua menanyakan kepada setiap pemilik toko, namun mereka kesulitan karena belum menemukan boneka yang sama. Pada akhirnya mereka menemukan satu toko yang menjual boneka yang sama, dan boneka itu hanya tersisa satu. Beralih ke scene lain, di dalam sekolah Amu yang baru, seorang guru pria kejam sedang menghukum salah satu siswi yang tak becus dalam mengerjakan soal. Kemudian si guru bernama Inbaraj
menyuruh siswi lain untuk keluar segera menuju aula. Inbaraj mengancam siswa itu kalau ia akan memanggil orang tua si murid. Apabila hal itu tak ingin terjadi, Inbaraj menyuruh siswi ini untuk menutup pintu kelas demi melancarkan aksi bejat dan memuaskan birahi pedofilnya. Najis anjir, senyumnya juga. Wih, kudu ditenggelan nu kieu mah. Sat. Sementara di ruang aula sedang diadakan pertunjukan magic oleh pesulap wanita bernama Nyonya Annabel. Pesulap itu juga memanggil Amu dan memintanya naik ke atas panggung. Di sekolah Amu yang sebelumnya, seorang siswi bernama Mira menaiki bajai saat pulang sekolah. Sebelumnya ia berpamitan pada ibu guru Fiji. Rupanya itu adalah hari terakhir ia terlihat. Arun dan anggota yang lain mulai melakukan investigasi. Arun juga menginterogasi ibu guru Fiji, di mana ibu Fiji sempat melihat Mira menaiki bajai. Namun ia tak mengingat satupun petunjuk. Ketika malam hari, ibu Fiji yang menunggu angkutan bersama anak angkatnya Khayal yang tunawicara diganggu oleh beberapa preman yang membawa bajai. Ibu Fiji dan Khayal yang lari ketakutan berjumpa dengan Arun. Arun menghampiri para preman itu, lalu menghajarnya. Itulah awal Arun dan Fiji mulai menjadi dekat, dan Fiji mau membantu Arun. Arun, 2 hari setelah hilangnya Mira, Arun mendapatkan kabar jika mayat Mira telah ditemukan di tumpukan sampah dalam kondisi mengenaskan. Secara bersamaan Fiji menghubungi Arun. Ia teringat jika bajai yang terakhir kali ditumpangi Mira memiliki tanda stiker bintang di belakangnya. Arun tersadar jika bajai yang ia tumpangi sebelumnya adalah bajai yang dimaksud oleh Fiji. Kemudian Arun berlari mengejar bajai itu dan menangkap si sopir. Sopir pun diinterogasi dan mengarahkan jika ia hanya dibayar oleh seseorang bernama Inbaraj. Arun dan anggota polisi yang lain mendatangi rumah Inbaraj sesuai dari keterangan si sopir bajai. Para polisi mulai menggeledah rumahnya. Mereka menemukan tas milik Mira dan juga kepala boneka di dalam box seperti korban yang lainnya. Di sisi lain, Inbaraj sedang mengajar di sekolahnya. Kini Amu yang menjadi incaran Inbaraj karena nilai Amu buruk. Bel berbunyi. Amu kini tinggal berdua bersamanya. Guru mesum itu ingin melakukan aksi bejatnya. Beruntung Arun datang dan menodongkan pistol ke anuknya Inbaraj. Inbaraj selamat. Ia sudah berada di rumah sakit. Arun dan polisi lain menginterogasinya. Inbaraj menceritakan waktu ia membawa Mira ke rumahnya, Mira kabur setelah mengetahui jika ia ingin melangsungkan aksi bobroknya pada Mira. Saat Inbaraj mengejar Mira keluar rumah, Mira sudah menghilang dan yang ada hanya box berisi kepala boneka. Arun tak percaya padanya. Inbaraj berkata kalau para polisi hanyalah mengkambing hitamkan dirinya dari kasus kematian siswi yang tak terpecahkan. Di malam hari, Inbaraj berusaha kabur dari sana dan menyandera satu orang polisi. Ia menuju lift. Pintu lift itu tertutup. Sayangnya, Arun sudah ada di dalam dan berhasil melumpuhkan Inbaraj. Setelah itu, Arun mendapati telepon jika Amu menghilang seusai merayakan hari ulang tahunnya. Keluarga Amu dan Arun lagi-lagi melihat box yang sama.
Pada malam itu, Arun mendapat informasi dari remaja yang terakhir kali bicara pada Ammu. Sebuah mobil van datang dari arah lain, lalu membawa Ammu bersamanya. Pencarian Ammu pun dilakukan. 2 hari berlalu. Arun tak sengaja membuka bagasi mobil kakak iparnya. Arun terdiam dan syok. Ia mendapati Ammu, keponakan tersayangnya, sudah tiada dalam kondisi mengenaskan. Betapa terpukul ayah Ammu, namun mereka masih merahasiakan itu dari ibu Ammu. Arun membawa jenazah Ammu ke tempat otopsi. Ia menggendongnya dan mengingatkan pertama kali ia menggendong Ammu saat baru lahir ke dunia. Aduh, mewek kurang terharu ya film. Selain itu, Arun juga dibebas tugaskan selama 3 bulan karena dengan sengaja menembak Inbaraj hingga tewas. Arun hampir menyerah atas kasus ini. Malah ia rupanya menemukan petunjuk lewat alat bantu dengar milik Mira yang bisa merekam percakapan. Dalam alat itu, Arun mendengar suara Mira yang kesakitan diiringi musik instrumen dari piano. Arun yang berhasil mengetahui jenis musik itu lalu menyiarkan instrumen piano itu melalui radio. Alhamdulillahnya, ada seorang gadis yang mengetahui musik instrumen itu adalah sebuah musik yang pernah dimainkan di sekolahnya saat ada pentas seni. Arun pun melihat seluruh isi penampilan pentas itu dari video yang direkam. Kemudian terdengar musik instrumen itu yang menampilkan seorang wanita tua melakukan aksi sulap. Sayangnya, Arun tidak menerima informasi detail mengenai wanita itu. Arun kembali menggali kasus itu dan menarik benang merah dari kejadian yang dialami oleh para siswi, termasuk Ammu yang menjadi korban. Arun menugaskan Venkat untuk mencari tahu sekolah mana yang sudah melakukan kegiatan selebrasi dan mengundang wanita pesulap itu. Ia pun mendapatkan informasinya di salah satu sekolah. Arun mendapat informasi detail korban selanjutnya bernama Sanjana. Ia mendatangi sekolah itu, lantas memberikan nomor ponselnya kepada Sanjana dan siswi lainnya. Girls, இது என்னோட personal number. எல்லாரும் சேவ் பண்ணி. Very good. Secara diam-diam, Arun dan polisi lain mengikuti Sanjana. Tepat di depan rumahnya, mobil van datang. Namun mereka kehilangan jejak. Arun melihat ke salah satu rumah. Gadis itu keluar. Rupanya gadis yang ada di rumah adalah Sanggita, kembaran dari Sanjana. Untungnya polisi mampu melacak keberadaan Sanjana melalui nomor teleponnya yang tadi sengaja di-miss-call Arun. Namun akibat sinyal yang buruk, Arun kehilangan jejak dari GPS milik Sanjana. Wanita pesulap itu membawa Sanjana ke salah satu rumah. Di sana Sanjana izin untuk pergi ke toilet. Sanjana yang berada di dalam toilet lalu menghubungi Arun. Hal itu diketahui oleh psikopat itu. Ia mendobrak pintunya. Sanjana berhasil keluar dari jendela kamar mandi. Sanjana berlari di lorong, lalu membuka sebuah pintu. Sayang, ia malah kembali masuk ke rumah sang psikopat. Bersyukurnya Arun mampu menemukan titik keberadaan Sanjana. Arun menyelamatkan Sanjana dalam kondisi baik-baik saja. Namun psikopat itu sudah melarikan diri dan Arun gagal menangkapnya. Arun dan rekannya kembali memeriksa rumah itu. Ia menemukan album keluarga psikopat. Arun merasa tak asing dengan orang yang ada di foto. Ia pulang ke rumah dan mengecek lembaran nama-nama psikopat yang ia telah kumpulkan. Arun menerima informasi lengkap dari seorang pensiunan polisi bernama Raja Manikam. Panggil saja Manikam. Bapak Manikam menceritakan kilas balik dari psikopat. Wanita itu bernama Mary Fernandez. Mary mempunyai seorang anak, Christopher, dengan kelainan genetik yang dinamakan Hutchinson-Gilford syndrome. Alah, susah namanya.
Tidak ada satupun anak yang ingin berteman dengannya, kecuali satu anak siswi, Sophia. Saat Christopher ulang tahun, Sophia memberikan kado berisi boneka. Lambat laun, perasaan Christopher berubah menjadi cinta. Namun Sophie menolak cintanya. Ia juga mengungkapkan jika Christopher tak akan bisa menikah karena penyakit yang dialaminya. Dari sinilah Christopher mulai menjadi bahan bulian teman-temannya dengan sebutan impoten. Ini membuat Christopher semakin frustasi. Ia merusak boneka pemberian Sophie. Keesokannya, Mary menemui Sophie. Ia memberikan kotak berisi kepala boneka yang telah hancur. Sophie yang sudah berada di rumah Mary dihabisi oleh Christopher. Mary beserta Christopher tak lama ditangkap oleh polisi. Setelah bebas dari penjara, berhembus kabar jika Mary dan Chris tewas dalam kecelakaan. Arun sudah kembali ke rumahnya. Tak lama ia dihubungi lagi oleh Bapak Manikam. Rupanya Manikam menemui kejanggalan dan meminta Arun datang. Naas, Manikam yang sedang sendiri di kediamannya tewas dibunuh oleh Mary. Sesampainya di sana, Arun melihat Manikam tewas bersimpul darah. Sementara itu, Arun juga ditahan oleh polisi yang diperintahkan oleh ACP Laksmi. Saat di penjara, Arun mulai menyadari petunjuk yang ditinggalkan oleh Manikam. Ia meminta bantuan kepada salah satu petugas agar mengambil berkas foto milik Manikam. Kejanggalan itu adalah pada jari yang dimiliki oleh psikopat, di mana si pelakunya mempunyai satu jari tambahan, dan pelaku sebenarnya adalah Christopher yang saat ini memakai identitas ibunya. Atas bantuan petugas polisi itu, Arun bisa lepas dan pergi dari penjara, serta ia kini meminta bantuan pada Venkat karena Kayal, anak dari guru Fiji, telah diculik Christopher. Venkat tak sengaja berjumpa dengan Christopher. Ia yang ragu untuk menembak Chris, malah terlebih dulu harus tewas oleh Christopher. Beruntungnya, Venkat sebelum tewas ia memberikan keterangan jika Christopher menuju tempat otopsi. Kayal yang keluar dari mobil bertemu dengan dokter forensik. Dokter itu membawa Kayal masuk, namun berhasil dicegah Christopher. Dokter itu pun wassalam di tangannya. Sedikit lagi Kayal yang hendak dihabisi oleh Chris. Alhamdulillah masih dilindungi Allah. Arun datang tepat waktu. Terjadi adu mekanik antara Arun dengan Christopher. Arun sempat kewalahan gelut dengannya. Ia tertusuk di bagian perut. Kemudian Chris mendekati Kayal. Pintarnya Kayal, ia memberikan besi yang tajam kepada Arun hingga Arun menusuk leher Chris. Itulah akhir dari hidup psikopat itu. Di akhir film, Arun yang berada di rumah sakit dihubungi oleh produser yang ingin mengangkat kisah psikopat seperti ide cerita Arun. Film pun tamat.